Hai guys, thank you kalian yang udah lihat video ini. Perkenalkan, saya Michael selaku Marketing Director dari Sun City Group. Dan hari ini saya sama para direksi dan owner dari Sun City Group mau memberikan update tentang proyek Mutiara City. Dan langsung kita hari ini kedatangan Pak Denny dan Pak Dedi. Silakan Pak Denny, mungkin bisa diperkenalkan. Baik, terima kasih Pak Michael untuk undangannya pada hari ini. Jadi perkenalkan, saya Dedi sebagai Project Director dari Sun City Group, dan ini kembaran saya, Pak Denny. Hai, perkenalkan, nama saya Chandra Denny selaku Operational Director daripada Sun City Group. Ya, kita kembar. Oke Pak Dedi, boleh nggak Pak Dedi bantu lagi jelasin ke kita nih, kira-kira Sun City Group ini siapa, visi misinya apa, karena kan namanya kayaknya sudah sampai mana-mana gitu. Iya, jadi Sun City Group ini adalah perusahaan keluarga, dan kami pertama kali berdiri tahun 2001, di mana kami memiliki 3 kategori project, yaitu yang pertama adalah komersial, di mana kami memiliki hotel, waterpark, beserta shopping mall di dalam satu kawasan. Dan yang kedua, kami juga memiliki project warehousing serta industrial. Dan yang terakhir, ketiga ini adalah residensial, di mana kami yang akan kita kupas jauh lebih banyak lagi, yaitu berupa landed house di Mutiara City. Yang hari ini bakal kita bahas ini ya. Betul, ya. Nah, secara visi misi kami di sini, visi misi kami adalah kami mencoba untuk menjadi developer yang terpercaya dan terbesar di Indonesia. Amin. Amin. Oke, kalian pasti juga kepengen tahu tuh, kira-kira kenapa sih mereka ini Sun City kok bikinnya Mutiara City gitu. Kira-kira siapa ini yang mau jawab? Jadi, kenapa kok Mutiara City? Karena ada beberapa alasan. Alasan pertama adalah lokasi, alasan kedua adalah lokasi, dan alasan ketiga adalah lokasi. Oke. Kalau Bapak tahu, Investasi itu harus lokasi paling bagus bener ya? betul, itu yang pertama. Oke. Kedua, daerah kota Sidoarjo. Heeh. Rumah sudah berapaan, Pak? Yes. Sudah bisa 1,5, 2 miliar atau bahkan 3 miliar, betul ya? Ya. Lokasi kami hanyalah terletak 1,5 kilo dari pintu tol Sidoarjo, atau kurang lebih 5 menit. Oke. Nah, lalu artinya dari pusat kota Sidoarjo seperti GOR, Sun City, Plaza, dan juga bahkan ke alun-alun itu kurang lebih hanya berapa? 7-8 menitan, Pak. Kenapa kok juga Mutiara City? Kami bisa membanggakan, customer juga bisa bangga bahwa satu-satunya perumahan dengan kurang lebih luasan 10 hektaran yang memiliki clubhouse independen yang diperuntukkan untuk masyarakat Mutiara City secara free ya. Kami memberikan 2 member card setiap rumah. Wow. Tuh. Apa Nah, aja Pak, fasilitasnya itu apa aja kalau? jadi clubhouse kami mempromot yang namanya kebugaran atau kesehatan. Ya, jadi mulai dari kita punya swimming pool itu besar, kita juga ada kids pool, serta kita punya fitness center itu nggak kaleng-kaleng. Tidak hanya treadmill ataupun sepeda statis seperti banyaknya fasilitas-fasilitas umum. Berarti ini artinya kalau misalkan beli rumah nggak ditinggalin pun selama kita punya membernya itu kita boleh masuk ya? Kita bisa sehat ini, bisa. Iya, tapi dengan catatan harus membayar yang namanya iuran pengelolaan lingkungan. Oh ya pasti dong. Hanya dengan bayar 200 ribuan untuk iuran pengelolaan lingkungan sudah mendapatkan 2 member. Jadi bisa dibilang apa? Sebenarnya ya iuran pengelolaan lingkungannya gratis. 200.000 itu kalau kita di member fitness aja kan paling cuma dapat 1 orang ya Pak ya? Itu Bisa pun lebih. kadang-kadang nggak dapat kolam renang ya? Betul, bisa ya? lebih, bisa lebih. Kita punya fasilitas lainnya apalagi selain daripada 2 hal yang tadi sudah saya sebutkan, kita ada game center, kita ada communal library, kita punya playground, barbecue. betul. Kita juga ada tempat barbecue, kita juga ada yang namanya gazebo. Jadi konsumen atau warga itu bisa mendapatkan kenyamanan dan lain sebagainya. Pak Denny, Mutiara City ini ada berapa klaster sih? Mungkin bisa bantu jelasin lagi dong Pak? Baik, jadi Mutiara City ini kami ada 2 klaster sementara ini. Sementara? Betul. Yang pertama kita launching di tahun 2020. Nah, lalu kami memiliki klaster kedua yaitu adalah Modena. Oke. Yang jauh lebih modern living. Kita mempromosikan comfort living karena kita fokus kepada customer.
kita hari ini cerita tentang Modena dulu. Modena ini kira-kira apa sih Pak yang membedakan Modena sama Monaco? Yang pertama, itu dari gate-nya sendiri saja, itu sangat modern. Gate. Betul. Oke. Setelah itu, kita punya pagar di depan gate-nya, itu juga sangat estetik. Jadi secara kemewahan upgrade ini bener ya? Betul sekali. Oke. Yang biasanya kita menggunakan pagar BRC, kali ini kita betul-betul mendesain pagar tersebut supaya jauh lebih modern. Kita mendesain Modena itu dengan salah satu arsitek dan interior ternama di Jawa Timur. Selain itu, setelah masuk dari gate-nya yang sudah modern, kita punya row jalan 9 meter. Normalnya 8. Kita bikin 9. Lalu tentunya sesuai dengan standar perumahan yang sudah bagus dan modern, seluruh daripada listriknya adalah underground. Oke. Belum lagi kita juga meng-hire landscape dari konsultan yang terpercaya juga, pohon-pohonan, juga tanaman yang kita akan tanam itu Landscaping-nya. betul dengan sangat hijau dan juga modern tanaman-tanaman ya. Kita bicara mungkin seperti suasananya Bali-Bali style. Jadi Oke. betul-betul modern lah. Berarti jauh Tropical. lebih rindang dibandingkan klaster sebelumnya ya? Betul. Dari segi sisi layouting bangunannya pun juga berbeda. Layouting bangunannya beda? Betul. Jadi kalau di layout yang bangunan di Modena yang ini, kita mendesainnya dengan arsitek itu konsep antar ruang ataupun interaksi antar ruang itu sangat enak sekali. Oke. Jadi pertama mulai dari pintu masuknya, terkonektivitas dengan tangga dan juga dengan kamar, itu kita bikin besar. Besar ini memang diperlukan atau cuman apa? Cuman nambah luas bangunan atau gimana? Enggak sih Pak, jadi konsep yang kita sampaikan kepada ke konsultan ataupun juga ke arsitek serta interior, kita ingin itu konsumen merasa nyaman, merasa comfort living. Apalagi untuk orang kayak saya yang besar gini ya. Iya. Harus cukup ya. Insya Allah cukup. Oke. Gitu. Berarti Pak Denny berani ngomong kalau bahkan yang di rumah Modena ini secara detailnya pun juga jauh lebih diperhatikan ya. Betul. Jadi kita untuk yang klaster Modena ini kita sangat fokus terhadap kebutuhan konsumen. Kalau di tempat Modena ini kami desain sedemikian rupa. Yang pertama yaitu secara living room ataupun ruang tamu keluarga. Itu kami desainkan penataan untuk sofa keluarganya, kemudian juga untuk posisi tempat makan, serta juga untuk posisi yang namanya kitchennya. Pada saat yang bersamaan juga kami memperhatikan bahwa rumah ini pun tetap harus bisa tumbuh karena kebutuhan keluarga. Selain itu juga kami memperhatikan daripada besarannya kamar mandi, termasuk juga utamanya yaitu adalah kamar tidur. Kami memperhatikan detail itu senyaman mungkin, di mana tidak hanya ranjang, tetapi juga bisa ditambahkan yang namanya nakas, lemari, termasuk juga untuk TV. Itu semua masih bisa ada ruang untuk bergerak. Selaku marketing itu saya yang paling banyak kendala itu Pak. Kelihatannya di brosur itu kan semua masuk, ada ada ranjang, ada nakas, ada apa, tapi setelah rumah jadi mau naikin ranjang aja susah ya. Iya betul. Terus satu hal lagi, Oke. kita banyak dapat masukan daripada konsumen kita yang di klaster Monaco. Yaitu adalah apa? Mereka banyak kebutuhan renovasi. Pak, untuk menambahkan lampu, untuk menambahkan saklar dan lain sebagainya itu selalu butuh renovasi. Ya. Atas masukan tersebut kita membuat yang di Modena ini minim renovasi. Saklar pasti ada 2. Di dapur itu bahkan ada colokan listrik atau stop kontak itu banyak sekali. Berarti kalau yang supaya orang nggak dedel-dedel atau nggak bongkar-bongkar ini, berarti termasuk AC ya? AC itu sudah termasuk semua Iya, pembuangan. betul. Jadi kalau kalian mau ngerasain nih tinggal di rumah mewah, tapi harganya terjangkau, kayaknya nggak ada jawaban lain selain Mutiara City, bener ya? Betul sekali. Iya, betul sekali. Asik. Pak, mewah itu kan nggak, ya rumah nggak banyak orang bisa ngerti gitu ya, maksudnya meskipun sama-sama lantai, tapi kan ada lantai murah, ada lantai mahal, mungkin Pak bisa bantu jelasin. Itu yang pertama mulai dari lantainya. Kalau di Monaco dulu kurang lebih kita memakai hanya keramik 60-60 ya. Saat ini kita berikan granital ukuran 80-80. Kemudian kami pun juga berikan banyak titik-titik lampu di living room, serta juga drop ceiling. Drop ceiling itu yang ceilingnya ada naik turunnya gitu. Iya, betul. Terus ada indirect light-nya gitu. Betul, lengkap dengan ambience light-nya.
Betul Oh, sekali. wow. Nah, kemudian kami juga berikan lagi untuk di daerah kamar mandi itu untuk instalasi water heater kami juga sudah berikan sehingga mereka tidak harus bongkar semua keramiknya lagi dari Jadi kayak udah tinggal di villa dong ya? Ya, Betul kurang sekali. lebih ya. Jadi So- banyak hal tinggal pasang AC, tinggal pasang water heater, gitu. Ya. Terus belum lagi free taman dari kita. Ya, dan salah satu yang kami cukup banggakan di sini adalah kami tidak memakai merek sanitary yang abal-abal. Kami berikan American Standard dan kami pun juga pilih yang ada personal soft touch-nya seperti kayak soft closing toilet duduknya dari American Standard, kemudian juga untuk showernya kami berikan yang cukup baik lah untuk ke Di kamar customer ini. mandinya kita juga kasih tempat untuk memang hal sepele, personal touch yang kecil-kecil, tapi kita berikan untuk naruh sabun, naruh sampo, naruh barang-barang, itu kita berikan. Iya, ya. Jadi supaya para istrinya happy ya, tempat sabunnya banyak gitu ya. Ya, supaya apa ya, lebih modern lah. Di sini kalau kita melihat bahwa penghuni juga calon-calon penghuni, calon pembeli, mereka bisa langsung melihat show-show unit kami yang ada di lokasi, ada di lapangan. Bahwa salah satunya juga yang namanya aluminium kaca serta pintu kayunya, kami pun juga berikan cukup tinggi untuk pintu kayunya serta aluminium kacanya pun juga dari KK. Memang Oke, ya, wow. kita mencoba untuk memberikan yang terbaik kepada konsumen-konsumen. Tadi kita sudah dengerin banyak penjelasan dari Pak Dedi mengenai spek bangunan. Kali ini kita mau tanya sama Pak Denny, tipe bangunannya ini ada apa aja Pak Denny? Bisa dibantu jelasin nggak ke orang-orang? Jadi kita ada 3 tipe bangunan. Yes. Yang pertama itu adalah ruby, kamarnya ada 2 Oke. dengan luas tanah 72. Tapi bisa pengembangan sampai dengan 4 kamar. Dua tapi bisa. Oh, rumah tumbuh itu bener ya. Betul, jadi bisa dibangun sendiri untuk belakangnya kamar masih ketiga. ada lahan kosong. Betul, Oke. untuk kamar ketiga, lalu jika Oke. dibikin 2 lantai maka akan ada kamar keempat juga. Yes. Lalu tipe kedua itu adalah tipe topas. Sama-sama dengan tanah 72, tapi kali ini 3 kamar. 3 kamar. Oke. Betul. Semua ini 2 lantai bener kan? Semua ini bangunannya adalah 2 lantai. Oke. Jadi ruby 2 lantai, topas 2 lantai, garnet pun juga 2 lantai. Oke. Nah, Terus dengan 3 kamar, topas ini luasan bangunannya adalah 70. Memang lebih besar. Kita bikin yang namanya master bedroomnya jauh lebih besar daripada yang punyanya 70, tanahnya 90. tanahnya 72. Oh, 72 juga. Tanahnya Oke. 72 juga. Lengkap dengan juga semua memiliki taman belakang ya. Oke. Dan tipe yang ketiga itu adalah garnet. Tipe ketiga kita itu adalah terbesar. Master bedroomnya sangat besar. Sebenarnya master bedroomnya bisa muat sofa di dalamnya. So, setelah hari ini kita ngobrol banyak, aku cukup amazed dengan apa yang mau kalian berikan kepada calon customer karena ini memang out of the box ya, bener ya. Setiap rumah ada personal touch dari pemilik yang kalau kalian mau punya rumah dengan standar yang sama, kalian harus bayar pasti lebih mahal. Fasilitas lengkap, keamanan, kita kepala rumah tangga bisa kerja dengan tenang karena kita tahu orang yang di rumah aman, ada CCTV, ada 24 jam bener ya? Betul, one gate system One juga. gate system dan anak-anak kita bisa renang dan juga mereka bisa fitness. Saya nggak melihat dengan rumah yang kisaran harga 1 M-an di tempat lain ada fasilitas selengkap ini. Dan saya mau ngundang kalian kalau nggak percaya dengan semua yang diomongin para direksi nih di sini, kalian datanglah ke Rumah Contoh karena di Rumah Contoh clubhouse-nya ini udah jadi. Dan Rumah Contohnya pun juga kalian bisa ngelihat, kalian bisa bayangin, wah tinggal di rumah 1 M-an harga 5 M ini ya, bener ya? Ya. Itu rasanya kayak gimana, saya yakin kalian juga penasaran. So, kita ketemu di Rumah Contoh. Terima kasih buat para penonton yang sudah nonton dan kita mau akhiri acara. Terima kasih buat Pak Dedi, terima kasih buat Pak Denny. Terima kasih juga para See you in the next session.